Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ahmad Rifai dari kelas 2G. Kepada yang terhormat, Bapak Iqbal Amar Muzaki, selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS yang telah diberikan oleh Bapak. Rukun iman, Islam, dan ihsan saling berkaitan satu sama lain. Rukun iman merupakan pondasi dasar bagi umat muslim untuk mengikuti ajaran Islam. Rukun Islam merupakan praktik daripada rukun iman. Rukun ihsan merupakan puncak kesempurnaan spiritual, mendorong kualitas ibadah yang mendalam melalui kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan. Dalam situasi konflik antar karyawan, seorang manajer yang mengedepankan nilai-nilai Islam akan berusaha menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Ia akan mendengarkan semua pihak sebelum mengambil keputusan, sehingga menciptakan keputusan yang tepat dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Islam sebagai salah satu agama dengan jumlah penganut terbesar di dunia, memiliki doktrin kepercayaan yang terstruktur dan menyeluruh. Doktrin ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya yang menjadikannya sebagai panduan hidup yang lengkap. Pemimpin yang beragama memiliki tanggung jawab strategis dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan moderasi di kalangan anggotanya. Mereka dapat menjadi teladan dalam interaksi antar agama dan mendorong partisipasi aktif dalam dialog lintas agama. Sebuah perusahaan dapat menggunakan berbagai cara untuk menciptakan budaya organisasi yang saling menghormati dan menerapkan nilai-nilai akhlak Islam. Dengan langkah menjelaskan nilai-nilai Islam yang ingin diterapkan, menerapkan manajemen sumber daya manusia yang islami, memberikan pelatihan dan pengembangan akhlak, dan membuat lingkungan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seorang karyawan dapat menunjukkan sikap birrul walidain dengan menghormati atasan seperti mereka menghormati orang tua. Ini termasuk mendengarkan nasihat, menghargai keputusan, dan berbicara dengan sopan. Sikap ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang positif, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dalam sebuah tim. Sumber ajaran dalam Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ketiga sumber tersebut sangat relevan dalam memutuskan sesuatu, salah satunya dalam manajemen. Jika dalam satu perkara tidak ada dalil yang menyebutkan dalam Al-Quran, kita bisa pakai dari hadis. Jika di hadis tidak ada, baru kita dapat menggunakan proses ijtihad oleh para ulama. Ijtihad dalam konteks modern adalah upaya para ulama untuk menemukan hukum Islam untuk masalah baru. Ijtihad dilakukan dengan merujuk pada Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip syariah lainnya. Ijtihad penting dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern. Tantangan utama yang dihadapi umat muslim salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya media sosial dan platform digital, penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan luas. Hal ini tentunya menuntut para cendekiawan ataupun para ulama muslim untuk melakukan ijtihad yang lebih responsif terhadap isu-isu baru. Rancangan program pelatihan untuk manajer yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan harus memiliki beberapa komponen, yaitu tujuan program, seperti menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, kurikulum pelatihan, seperti pendidikan karakter, etika bisnis Islami, dan pengembangan kepemimpinan. Yang ketiga, metode pelatihan, seperti ceramah dan diskusi, dan studi kasus. Dan yang keempat adalah evaluasi dan umpan balik.
Pemahaman rukun agama dapat membantu manajer membangun tim yang solid dan harmonis dengan memupuk rasa saling percaya dan menghormati. Strategi yang dapat diterapkan adalah saling percaya, samakan visi dan misi, berkomunikasi yang baik, saling menghargai, berkolaborasi, dan evaluasi. Sekian jawaban UTS dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun salah penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.